Peringatan, stop judi online. Jangan mau dibodohin judi online ya, karena jika kamu main, yang menang akan selalu bandar, dan yang kalah adalah kamu. Nama Elkan Bagot yang sempat tersisihkan di era kepelatihan Coach Shin Tae-yong secara perlahan seolah mengirimkan pesan pada Patrick Kluivert jika ia masih menjadi seorang defender hebat yang bisa diandalkan di tubuh timnas Indonesia. Terbaru sejak ia kembali merumput ke lapangan usai sembuh dari cedera di awal tahun, Elkan tercatat telah bermain dalam 5 pertandingan untuk timnya Blackpool, di mana hebatnya dia tak pernah bermain buruk sama sekali. Ia jadi pilihan utama, menunjukkan kematangan yang jauh lebih baik dari apa yang sebelumnya kita lihat. Dan itulah yang membuat kita tertarik untuk mengulas sosok Elkan. Apakah ia layak untuk kembali masuk ke skuad timnas? Bisakah dia menembus tim inti di lini belakang tim Garuda, di mana ia akan bersaing dengan pemain seperti Jay Izzaz hingga Messi Hurst? So, tetap stay tune bersama Mimin ya dalam video berikut ini. They were witness to barbaric Rocky. He wore blue and went by many colors. Made 27 of 77. Lahir pada 23 Oktober 2002, Elkan Bagot yang saat itu masih berusia 17 tahun sudah mencuri perhatian publik pecinta sepak bola Indonesia saat dirinya dipanggil ke timnas Indonesia U19 pada tahun 2020. Saat itu, pelatih Shin Tae-yong mencari pemain keturunan yang bisa memperkuat skuad Garuda. Melihat Elkan sebagai pemain muda dengan prospek menjanjikan. Dan benar saja, sejak menjalani pemusatan latihan timnas U19 di Kroasia, PSSI tak menunggu waktu lama untuk memproses Elkan. Dengan pada akhirnya, Elkan berhasil menjalani laga debutnya untuk timnas di ajang AFF 2020 yang dimainkan di tahun 2021. Dirinya tampil solid dan berhasil mengantarkan timnas Indonesia menjadi runner-up di ajang tersebut. Sejak tampil apik di turnamen yang menjadi debutnya bersama timnas, yang ditambah dengan keberhasilan Elkan mengantarkan tim Garuda ke Piala Asia, serta lolos ke 16 besar. Saat itu, banyak pengamat hingga fans timnas percaya, dengan usia muda dari Elkan, yang ditambah dengan postur tingginya, pemain berdarah Indonesia-Inggris ini bisa jadi pemimpin lini belakang timnas di masa depan. Sayang, masalahnya dengan Coach Shin Tae-yong membuat nasib Elkan di timnas sempat tergantung. Ia tak pernah lagi dipanggil ke skuad Garuda, dan hampir mustahil untuk kembali, sebelum akhirnya pergantian pelatih membuka kesempatan baru bagi Elkan. Patrick dinilai bakal memberikan peluang pada Elkan jika tampil apik, dan hal itulah yang saat ini ditunjukkan oleh pemain bertinggi 196 cm tersebut. Sejak ia menjalani comeback bersama timnya Blackpool usai cedera, kita dapat mengatakan bahwa Elkan ini tampil di level yang sangat tinggi. Ia sangat matang dalam melakukan pembacaan bola. Ia juga jauh lebih fit dengan tubuhnya yang lebih berotot, dan itu membuat sosok Elkan bisa memenangkan duel-duel dengan para penyerang lawan dengan cukup mudah. Sekarang, mari lihat statistik penampilan Elkan sejak ia comeback dari cederanya. Dari 5 laga, Elkan tercatat hanya sekali mendapatkan rating kuning atau kurang mengesankan. Dan itu terjadi pada pemain 22 tahun ini masuk sebagai pengganti di laga comebacknya usai cedera. Setelahnya, ia main bagus lawan Exeter City, di mana ia membantu timnya menang 1-3, tampil bagus lawan Lincoln City, Charlton Athletic, hingga terbaru kembali tampil menekan saat Blackpool bermain imbang 1-1 di laga kontra Burton Albion. Kalau melihat aksi-aksinya di laga itu, maka jelas Elkan ini punya keunggulan yang cukup signifikan dalam hal duel one-on-one, termasuk saat melakukan duel di udara. Lihat deh headernya, inilah yang membuat Elkan spesial.
tak ada alasan ia tak kembali. Jika melihat apa yang ditunjukkan Elkan sejak ia comeback dari cedera di awal tahun 2025, kami pikir defender 22 tahun itu sudah selayaknya mendapatkan panggilan kembali ke timnas. Perlu diingat, meski bermain di League One, Liga di Inggris punya level yang sangat tinggi teman-teman. Dan apa yang ia tunjukkan saat ini membuat dirinya kami pikir layak kembali memperkuat timnas Indonesia. Dan bukan tidak mungkin menjalani comeback kontra Australia setelah sebelumnya ia juga memainkan laga terakhir bersama timnas di laga kontra Australia pada 28 Januari 2024 di ajang Piala Asia. Ada beberapa alasan yang membuat Elkan layak comeback. Pertama, soal keunggulannya dalam duel-duel udara. Elkan ini dengan tinggi 1,94 meter yang ditunjang dengan ototnya yang makin berkembang. Elkan semakin dominan dalam duel udara, baik saat bertahan maupun membantu serangan melalui set piece. Selain itu, dengan usianya yang terus bertambah, Elkan juga punya distribusi bola yang lebih baik. Ia mulai lebih tenang dalam membangun serangan dari belakang, sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam filosofi permainan modern. Dan pada akhirnya, bermain di League One yang terkenal dengan gaya fisik telah membuatnya semakin kuat dalam melakukan duel 1 lawan 1. Nah, itulah alasan dengan apa yang ditunjukkan Elkan Bagot saat ini, peluangnya untuk kembali ke timnas terbuka lebar. Terutama jika pelatih Patrick Kluivert ingin memperkuat lini belakang dengan bek bertubuh tinggi. People must have come from Alaska to witness barbaric Rocky. Persaingan ketat di lini belakang timnas. Meskipun saat ini Elkan bermain dengan sangat bagus di Blackpool, namun perlu dicatat bahwa kedalaman lini belakang tim Garuda saat ini sangat-sangat kuat. Jika Elkan Bagot ingin kembali ke timnas, ia harus bersaing dengan nama-nama besar seperti Max Hilgers, Jay Izzaz, Cavendish, Jordi Amat, hingga Rizky Ridho, dan juga Justin Hubner. Sekarang, mari kita lakukan analisis perbandingan. Dari tabel ini, kalian bisa melihat bahwa tiap pemain memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Artinya, ini bagus bagi pelatih untuk bisa menentukan berdasarkan skema yang ia inginkan. Contoh, Elkan. Pemain ini unggul dalam duel udara, tetapi kecepatan dan distribusi bolanya masih perlu ditingkatkan. Sedangkan Justin Hubner memiliki fisik yang kuat, tetapi belum memiliki banyak pengalaman di level senior saat bermain di level klub. Untuk Cavendish, pemain ini unggul dalam kecepatan dan sering overlap karena lebih sering bermain sebagai bek kanan. Dengan Max Hilgers punya mobilitas lebih baik dibandingkan Elkan dan bisa memainkan peran ball playing defender. Untuk hal pengalaman, saat ini Cavendish dan Jay adalah pemimpinnya. Keduanya memiliki pengalaman Eropa lebih banyak daripada sebagian besar pemain lain. Jay Izzaz telah bermain di Serie A bersama Venezia dan Gavin bermain di Copenhagen dan Liga Champions. So, kesimpulannya, peluang kembali ke timnas masih terbuka lebar, tetapi tidak otomatis jadi starter. Tapi meski begitu, kita tunggu saja keputusan dari Patrick Kluivert soal siapa yang akan menjadi pilihan utama. Gimana menurut kalian? Saat ini sendiri, Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi 2 laga penting pada bulan Maret 2025, di mana Indonesia akan menjalani laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Dengan pertama, skuad Garuda akan bertandang ke Sydney untuk melawan Australia pada 20 Maret 2025. Sebelum kemudian mereka akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Mengenai pengumuman nama-nama pemain yang akan dipanggil ke skuad Timnas Indonesia untuk laga-laga tersebut, hingga saat ini belum ada informasi resmi yang dirilis oleh PSSI atau pelatih Patrick Kluivert. Sebagai info saja, biasanya daftar pemain diumumkan sekitar 2 hingga 3 minggu sebelum pertandingan. Dengan demikian, kemungkinan besar pengumuman tersebut akan dilakukan pada akhir Februari atau awal Maret 2025. Patrick Kluivert yang baru saja mengambil alih kepemimpinan Timnas Indonesia menargetkan untuk meraih 4 poin dari 2 pertandingan awalnya melawan Australia dan Bahrain. Ia berencana menerapkan formasi menyerang 4-3-3 namun tetap fleksibel sesuai situasi di lapangan. So, kita lihat saja kejutan apa yang bisa ia berikan untuk timnas.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.